Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu di sebuah dusun kecil yang dikelilingi persawahan luas dan pohon-pohon tua yang seolah menjadi saksi zaman. Angin malam berembus lembut, menyapu ilalang, dan menggoyangkan ujung-ujung daun bambu yang saling berbisik dalam gelap. Langit begitu bersih malam itu, dihiasi kerlip bintang yang menyebar bagai taburan permata. Desa Lawi memang terkenal sepi, tapi bukan berarti mati. Justru di balik kesunyiannya ada kehidupan yang mengalir dengan irama khas pedesaan. Tenang, pelan, namun penuh cerita. Di balik rumpun bambu yang tumbuh rimbun di pinggiran jalan utama desa, berdiri sebuah warung kopi sederhana, nyaris tersembunyi dari pandangan luar. Warung itu dibangun dari anyaman bambu yang sudah menguning dimakan waktu, dengan atap seng yang berkarat di beberapa bagian. Jika hujan turun, bunyi tetesan air di atas seng akan memukul-mukul seperti irama genderang kecil. Dan itulah yang kadang justru menambah suasana syahdu. Meja kayu panjang dan beberapa bangku tua tertata seadanya di depan warung, di atas tanah yang mulai mengeras karena sering diinjak. Di sana beberapa warga desa tampak duduk melingkar sambil memegang gelas kopi panas dan sepiring gorengan yang masih mengepul. Obrolan mereka ringan tapi akrab tentang ternak yang baru melahirkan, padi yang mulai menguning, harga pupuk yang naik turun, hingga kabar dari sanak saudara yang pulang kampung saat lebaran kemarin. Kadang mereka tertawa pelan, kadang diam sejenak menikmati kopi pahit yang diseruput perlahan. Warung itu walau kecil dan tua, telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial desa. Tempat berkumpul, melepas lelah, dan merawat rasa kebersamaan. Pemilik warung itu adalah Bu Yun, seorang janda parubaya yang dikenal hampir semua warga, dari anak kecil hingga para tetua. Rambutnya sudah mulai memutih di sisi-sisi, tapi tubuhnya masih sigap, matanya jernih dan teduh. Ia sudah lama hidup sendiri semenjak suaminya meninggal karena sakit keras lebih dari 15 tahun yang lalu. Ketika anaknya sudah berkeluarga dan tinggal jauh di kota, jarang pulang kecuali saat lebaran atau ketika ada acara penting. Sehari-hari Bu Yuyun mengelola warung itu sendiri. Menanak air, meracik kopi, menggoreng tahu tempe, pisang, dan kadang singkong. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu membawa rasa nyaman bagi siapapun yang singgah di warung kecilnya. Warung itu bukan hanya tempat jualan, tapi juga ruang rindu, ruang kenangan, dan ruang hidup bagi banyak orang. Di dalam warung kecil itu, Bu Yuyun tengah berdiri di dekat tungku kompor gas sederhana. Tangannya cekatan memutar keran, menuangkan air dari ketel yang sudah mulai mendesis. Asap tipis pun langsung mengepul dari gelas, menyatu dengan aroma kopi yang menggoda hidung. Tak lupa, Bu Yuyun meletakkan alas dari tatakan rotan dan menutup gelas itu dengan tutup kecil dari seng. Dengan hati-hati ia membawa gelas kopi itu ke salah satu pelanggan setianya, Parjo, yang hampir setiap malam datang untuk sekedar menyeruput kopi dan mengobrol santai. "Ini kopimu, Cu?" ujar Bu Yuyun dengan senyum hangat. "Wah, makasih ya Bu Yuyun, kopi bikinan jenengan memang paling mantap," kata Parjo sembari mengambil gelas dengan kedua tangannya.
Malam itu suasana warung tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga dari dusun seberang juga tampak mampir, membuat suasana warung jadi penuh percakapan dan tawa pelan. Setelah duduk kembali di dekat tungkunya, Bu Yuyun kembali menghampiri Parjo dan bertanya dengan suara pelan, penasaran. Jo, aku tadi siang waktu belanja ke pasar lihat rumah kosongnya Pak Dirman dibersihkan. Jendelanya terbuka, pintunya juga. Memangnya siapa yang mau tinggal di sana? Parjo meletakkan gelasnya pelan, mengusap kumisnya, lalu menjawab. Katanya sih ada yang ngontrak Bu Yuyun. Seorang ustadz datang dari kota. Namanya belum tahu, tapi sudah mulai pindahan katanya. Ustadz, kok bisa datang ke desa kita ya? Kerja atau ada keluarga di sini? Tanya Bu Yuyun. Nada suaranya setengah heran. Parjo mengangkat bahu. Gak tahu pasti Bu, aku cuma dengar kabarnya begitu. Katanya sih orangnya baik Bu. Bu Yuyun mengangguk pelan, bibirnya bergumam pendek. Oh begitu ya. Namun pikirannya belum lepas dari rasa penasaran. Apa yang membawa seorang ustadz dari kota ke desa sekecil ini? Baru saja Bu Yuyun hendak kembali ke dalam warung, telinganya menangkap suara yang cukup mengejutkan di tengah keramaian. Assalamualaikum. Suara itu tenang namun berwibawa. Ia sontak menoleh dan melihat seorang pria parubaya berdiri di depan warung. Pria itu mengenakan baju koko putih bersih, sarung motif tenun, dan peci hitam yang tampak rapi. Di tangannya tergantung tasbih kayu cendana dan di punggungnya ada rangsel besar. Wajahnya ramah, namun matanya dalam, seperti menyimpan banyak hal yang belum diucapkan. Beberapa warga yang duduk pun menghentikan obrolan mereka dan menoleh ke arah pria itu. Malam-malam begini, datang orang asing ke warung tentu menimbulkan rasa penasaran. Si pria pun melangkah masuk dan dengan suara sopan ia berkata, Bu, saya boleh pesan segelas kopi? Oh tentu Pak, silakan duduk dulu ya, jawab Bu Yuyun dengan senyum sopan. Ia kembali ke dapur dan mulai menyiapkan kopi. Tapi matanya sesekali melirik ke arah pria asing itu. Ada sesuatu yang membuatnya sulit melepaskan pandangan. Entah karena penampilan pria itu atau perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Setelah kopi selesai dibuat, Bu Yuyun menghampiri pria itu dan meletakkan gelas di hadapannya. Ini kopinya Pak. Kalau boleh tahu Bapak siapa ya? Dan dari mana? Malam-malam begini kok bisa sampai ke desa kami? Pria itu tersenyum pelan lalu menjawab, Nama saya Lasno, biasa dipanggil Ustadz Lasno. Saya datang dari jauh Bu. Mulai malam ini saya akan tinggal di rumah Pak Dirman yang katanya sudah lama kosong. Oh, jadi Bapak yang ngontrak di rumah itu toh? Saut Bu Yuyun. Beberapa warga yang masih di warung tampak ikut mendengarkan dengan seksama. Iya Bu. Insya Allah saya akan jadi warga baru di sini. Wah, semoga betah ya Pak di desa ini. Warganya baik-baik kok. Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta tolong. Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya bantu, ucap Bu Yuyun ramah. Ustadz Lasno mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak Bu, senang bisa diterima dengan baik. Malam pun bergulir dan Ustadz Lasno tampak mulai akrab berbincang dengan warga lain. Setelah menghabiskan kopinya, ia membayar dan berpamitan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia sempat berdiri sejenak di depan warung, memperhatikan tempat itu dengan tatapan aneh, yang membuat Bu Yuyun sedikit bergidik. Matanya menelusuri setiap sudut warung, lalu tatapannya menembus ke arah pohon bambu di belakang. Bu Yuyun yang tak sengaja melihat itu ikut menatap ke arah yang sama. Namun saat ia menoleh kembali, Ustadz Lasno sudah membalikkan badan dan berjalan menjauh. Perlahan para warga pun berpamitan satu persatu.
Kini tinggal beberapa orang saja, termasuk Parjo yang masih duduk santai. Parjo menoleh ke arah Bu Yuyun dan berkata pelan, "Bu, orang itu kayak nggak asing ya? Saya kayak pernah lihat mukanya, tapi rasanya aneh." "Ah, paling kamu salah lihat, Jo. Dia orang jauh kok. Lagian dia kan ustadz. Masa aneh? Sudahlah, semoga aja kedatangan Ustadz Lasno bikin warga di sini makin rajin ngaji. Anak-anak juga makin ngerti agama." Jawab Bu Yuyun mencoba menenangkan. Parjo mengangguk. Meski wajahnya masih menyimpan rasa curiga, namun ia tidak memperpanjang obrolan. Beberapa saat kemudian ia pun pulang bersama warga lain. Warung kembali sepi. Bu Yuyun lalu membereskan gelas-gelas kotor dan peralatan lainnya. Ia membawanya ke belakang warung untuk dicuci. Namun saat tengah mencuci, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah ada mata yang mengawasinya dari balik rimbunya pohon bambu. Bulu kuduknya meremang dan dadanya terasa berat. Ia menoleh cepat ke arah pohon, tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan daun yang bergoyang pelan. Perasaan tak nyaman itu semakin kuat, membuatnya mempercepat pekerjaannya. Setelah semuanya beres, ia kembali ke dalam, menutup jendela, mengunci pintu dan memadamkan lampu warung. Dengan tubuh letih, ia merebahkan diri di dipan kecil di sudut ruang. Tanpa butuh waktu lama, tubuh yang lelah itu pun tertidur. Sementara malam terus merangkak dan desa itu kembali tenggelam dalam sunyi. Hari-hari pun berlalu. Kehadiran Ustadz Lasno perlahan mengubah wajah desa yang selama ini tenang dan biasa-biasa saja. Sejak kedatangannya, surau kecil yang selalu hanya terisi segelintir jamaah tua, ini menjadi ramai oleh anak-anak kecil yang belajar mengaji. Suara bacaan Al-Quran mulai terdengar kembali setiap sore menjelang maghrib, seolah membawa harapan baru pada desa yang selama ini seperti tertidur panjang. Tak hanya mengajar, Ustadz juga mulai rutin mengadakan pengajian malam Jumat. Ia berbicara lembut, penuh hikmah, membuat siapapun yang mendengarkannya merasa sejuk. Bahkan para bapak-bapak yang biasanya lebih senang nongkrong di pos ronda pun mulai rajin datang ke surau. Duduk bersilah mendengarkan ceramahnya. Warga pun merasa beruntung, seolah Tuhan mengirimkan seseorang yang bisa membimbing desa kecil ini kembali ke jalan yang benar. Ustadz Lasno juga dikenal ringan tangan. Siapapun yang membutuhkan bantuannya, entah itu membantu mendorong gerobak yang mogok atau mencari air bersih saat sumur kering, ia tak segan turun tangan. Anak-anak sering diberi uang jajan setelah mengaji, dan senyumnya yang teduh membuat orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya. Warung Bu Yuyun pun menjadi tempat yang semakin hangat. Hampir setiap malam Ustadz Lasno datang ke sana. Ia duduk di kursi bambu pojokan, memesan segelas kopi hitam dan kadang gorengan tempe hangat. Ia menyapa siapa saja yang datang dan seringkali membayar lebih dari pesanannya. Bahkan tak jarang membayari kopi warga lain yang duduk bersamanya. Bu Yuyun yang dulu sempat merasa heran dan waspada pada kehadiran pria asing itu, kini justru merasa senang. Ia menikmati malam-malam di warungnya yang makin ramai. Dan diam-diam ia juga menikmati obrolan-obrolan ringan dengan Ustadz Lasno yang terasa penuh keteduhan. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama di sudut warung. Seperti biasa, Parjo duduk diam. Ia memang tidak banyak bicara, tapi matanya tajam mengamati. Sejak awal firasatnya tidak pernah tenang. Baginya ada yang tidak beres dari Ustadz Lasno. Tatapannya yang terlalu dalam, senyumnya yang selalu hadir, bahkan saat bicara soal kematian. Caranya memegang tasbih terlalu erat, seolah menggenggam sesuatu yang lebih dari sekedar zikir. Parjo sudah sering melihat orang luar datang ke desa ini. Ada yang singgah, ada yang pergi, tapi tak ada satupun yang seperti Ustadz Lasno.
terlalu cepat diterima warga, terlalu mudah membuat orang percaya. Padahal siapa dia sebenarnya? Berapa kali Ustadz Lasno mencoba menyapanya dengan ramah. "Mas Parjo, sehat ya?" Tapi Parjo hanya menjawab singkat, "Iya, alhamdulillah." Lalu kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan kopinya. Ia tetap menjaga jarak. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan yang tidak nyaman, dan Parjo bukan orang yang mudah diyakinkan hanya dengan senyum manis dan kata-kata lembut. Ustadz Lasno seolah tak mengambil hati. Ia tetap sopan, tetap membayar kopi Parjo tanpa diminta. Tetap menyapa meski hanya dibalas anggukan kecil. Sikap itu justru membuat Bu Yuyun semakin kagum. "Orangnya baik, Jo," kata Bu Yuyun suatu malam saat mereka hanya berdua di warung. "Ngaji iya, bantu warga iya, masa kamu masih curiga, Jo?" Parjo hanya mengangkat bahu. "Gak tahu, Bu, hati saya gak serk aja." "Kadang, Jo, kita gak boleh menilai orang cuma dari perasaan. Lihat perbuatannya. Ustadz Lasno itu udah banyak bantu desa ini." Parjo tak menjawab, ia hanya menatap kosong ke arah surau yang lampunya masih menyala. Di sana terlihat Ustadz Lasno sedang berbincang dengan beberapa anak muda. Mungkin membahas pengajian Jumat nanti. Tapi entah kenapa dalam tatapan Parjo, bayangan pria itu seperti berlapis. Ada sesuatu di balik sosok lembutnya. Sesuatu yang belum bisa ia terjemahkan. Dan malam itu ketika semua warga pulang dan Bu Yuyun mulai membereskan peralatan warung, rasa waspada Parjo semakin kuat karena saat ia melangkah pulang melewati jalan kecil di samping surau, ia merasa sesuatu mengikutinya dari balik bayang-bayang pohon pisang. Malam Jumat kembali datang. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Angin malam berhembus pelan di antara pohon pisang dan semak-semak liar di sisi jalan desa. Parjo melangkah pelan menuju warung kopi Bu Yuyun. Seperti rutinitas yang ia lakukan hampir setiap malam. Ia duduk di tempat favoritnya, pojok dekat jendela bambu yang menghadap langsung ke jalan tanah desa yang sepi. Tak lama Bu Yuyun datang membawakan segelas kopi hitam panas dengan sepotong pisang goreng. Senyumannya hangat seperti biasa. "Tumben sepi, Bu," kata Parjo sambil meniup uap dari kopinya. "Ya, malam Jumat, Jo, warga pada ikut pengajiannya Ustadz Lasno semua. Lah, kamu sendiri kenapa malah ngopi? Gak ikut?" Parjo terkekeh pendek. "Saya lupa, Bu, baru ingat ini malam Jumat." Bu Yuyun menyipitkan mata. "Lupa? Halah, malam Jumat kemarin-kemarin juga kamu gak pernah datang, Jo. Selalu di sini aja. Kamu kenapa sih sebenarnya? Kayak gak suka sama Ustadz itu?" Parjo menatap gelasnya, diam sejenak sebelum menjawab pelan. "Bukan gak suka, Bu, cuma saya belum bisa percaya aja. Rasanya masih ragu, Bu." Bu Yuyun memiringkan kepala, mencoba membaca raut wajah Parjo. "Ragu soal apa?" Parjo menatap keluar jendela ke arah surau yang lampunya tampak redup dari kejauhan. Bu Yuyun sadar nggak, setiap malam Jumat Ustadz Lasno itu nggak pernah mampir ke sini. Padahal tiap malam biasa dia pasti duduk di kursi pojok itu, ngopi, ngobrol, kadang bayarin kopi orang. Tapi tiap malam Jumat gak pernah. Bu Yuyun terdiam, matanya perlahan mengarah ke kursi bambu kosong tempat Ustadz itu biasa duduk. Ia menghela nafas pelan. "Benar juga ya, aku kira cuma kebetulan. Tapi sekarang kamu bilang begitu, jadi aku ikut mikir, Cu." "Ya mungkin capek, Bu," Parjo melanjutkan. "Atau ya mungkin dia berzikir di rumahnya. Tapi saya gak bisa lepas dari rasa aneh itu, Bu. Ada yang gak cocok di hati." Bu Yuyun tertawa kecil meski terasa agak dipaksakan. "Cu, kamu jangan ngajak aku mikir aneh-aneh. Orang itu udah bantu banyak warga di sini. Masa kamu masih aja curiga?"
Bukan curiga, Bu, bisik Parjo sambil menunduk. Cuma saya itu tukang bangunan, bukan ustadz. Tapi saya bisa lihat gerak-gerik orang. Dan ustadz itu, dia terlalu sempurna, terlalu pas, tapi selalu hilang di waktu yang sama. Bu Yuyun ingin menjawab, namun suara sandal gesek di tanah mengalihkan perhatian mereka. Beberapa warga datang, wajah mereka tampak cerah dan puas. Mereka baru saja pulang dari pengajian di surau. Assalamualaikum Bu Yuyun, kopi hitam 2 ya, gorengan tempe juga. Waalaikumsalam, iya, sebentar ya. Jawab Bu Yuyun sambil berdiri, buru-buru menyiapkan pesanan. Parjo hanya mengangguk singkat, lalu kembali menatap jalan. Dalam benaknya ia memutar semua yang pernah ia lihat. Senyum Lasno, sorot matanya saat bicara, dan bagaimana ia selalu menghilang tiap malam Jumat. Kopi di hadapannya mulai dingin, tapi malam itu pikirannya terasa makin panas. Malam semakin larut ketika Parjo akhirnya memutuskan pulang dari warung Bu Yuyun. Biasanya ia akan melewati jalan utama desa, menyusuri jalan setapak di samping surau dan pos ronda, lalu masuk ke gang kecil menuju rumah sederhananya. Tapi malam itu ada yang berbeda. Hatinya seperti ditarik oleh sesuatu. Entah mengapa, kakinya justru membelok arah ke jalan kecil lain yang jarang dilalui orang. Jalan menuju ujung desa dekat kawasan yang sudah lama dikenal angker oleh warga. Kenapa lewat sini ya? Gumam Parjo dalam hati. Ia sendiri tak tahu apa yang mendorongnya untuk melewati jalur itu. Jalanan itu sunyi, hanya ditemani suara serangga malam dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Lampu-lampu rumah juga tak ada yang menyala. Daun-daun kering berserakan di jalan tanah, menciptakan suara renyah setiap kali terinjak sandal jepitnya. Dan saat ia hampir sampai di tikungan terakhir sebelum rumahnya, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di kejauhan. Seseorang berdiri di dekat rumah tua yang sudah lama kosong dan dibiarkan terbengkalai. Seseorang dengan pakaian khas, baju koko putih, sarung dan peci. Parjo memejingkan mata. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari postur tubuh, cara berdiri, dan siluet wajahnya yang terlihat samar dalam sinar bulan. Parjo yakin itu Ustadz Lasno. Jantung Parjo berdetak lebih cepat. Dengan cepat ia beringsut masuk ke balik pohon bambu besar dan mengintip dari celah daun. Sosok itu mulai berjalan perlahan melewati jalan setapak tepat ke arah tempat Parjo bersembunyi. Nafasnya tertahan. Sosok itu lewat begitu dekat, hanya sekitar 2 meter dari dirinya. Wangi menyan samar tercium dari tubuh orang itu. Namun yang membuat Parjo bergidik saat sosok itu lewat, tidak ada bayangan di tanah. Padahal sinar bulan cukup terang malam itu. Parjo menahan nafas sampai sosok itu menjauh dan menghilang di kegelapan. Setelah merasa aman, ia segera keluar dari persembunyian dan mempercepat langkah menuju rumahnya. Tapi pikirannya kalut, rumah tua itu, rumah kosong yang bahkan warga pun tak berani mendekat siang hari. Lalu kenapa Ustadz Lasno berada di sana malam-malam begini? Besok aku harus cerita ke Bu Yuyun, gumamnya. Di sisi lain, Bu Yuyun baru saja menutup warungnya. Ia membereskan gelas-gelas, melipat tikar dan menurunkan tirai warung. Namun begitu semua selesai, tubuhnya disergap hawa dingin yang aneh. Angin malam berhembus pelan, tapi rasanya seperti menusuk sampai ke tulang. Ia berdiri mematung di depan warungnya. Perasaan ini seolah-olah ia pernah merasakannya, tapi di mana ya? Kapan? Ia tak bisa mengingat. Ada getar samar di dalam dada, seperti firasat buruk yang menggantung. Mungkin cuma capek. Gumamnya mencoba menenangkan diri.
Ia masuk rumah, berganti baju, lalu merebahkan diri di depan kayu usang yang beralaskan kasur kapuk. Tubuhnya terasa lelah dan ia segera tertidur. Namun ketika jam menunjukkan pukul dini hari, Bu Yuyun terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Mimpi yang membuat dadanya sesak. Dalam mimpi itu ia melihat almarhum suaminya. Pria yang dulu begitu hangat dan penuh senyum itu, kini hanya berdiri diam di depan rumah mereka. Wajahnya muram, penuh duka. Air mata menetes dari matanya, membasahi pipi yang sudah keriput. "Mas," Bu Yuyun mencoba memanggil dalam mimpi itu. Namun suaminya hanya menggeleng pelan, tak berkata sepatah kata pun. Sorot matanya penuh kesedihan, seolah ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak mampu. Dan sebelum Bu Yuyun sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu berbalik dan berjalan menjauh, lenyap di dalam kabut. "Mas, tunggu mas!" jeritnya dalam mimpi, dan ia pun terbangun. Nafasnya tersengal, jantungnya masih berdebar keras. Ia duduk di ranjang, menggenggam dada. Tatapan sedih itu masih terbayang jelas di benaknya. "Kenapa mas datang malam ini? Dan kenapa wajahmu seperti itu?" bisiknya pelan. Setelah duduk cukup lama, Bu Yuyun memutuskan besok pagi ia akan pergi ke makam suaminya. Ia merasa harus berziarah, harus mendoakan. Siapa tahu ada sesuatu yang belum tersampaikan. Pagi itu embun masih menempel di ujung-ujung daun ketika Bu Yuyun bersiap untuk berziarah. Sebelum membuka warung kopinya, seperti biasa, ia memilih untuk pergi ke makam suaminya. Dalam tas kain lusuh yang biasa ia pakai ke pasar, sudah ia siapkan bunga setaman dan sapu lidi kecil. Rambutnya ia kepang sederhana. Wajahnya tampak sedikit muram, tetapi tetap tegas. Langkahnya menyusuri jalanan desa yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Beberapa ibu-ibu keluar rumah menyapu halaman. Anak-anak berseragam berjalan beriringan ke sekolah, dan para petani mendorong sepeda penuh alat ladang. Setiap bertemu dengan warga, Bu Yuyun menyapa dengan senyum kecil. "Mau kemana Bu Yuyun?" tanya Pak Sarman, tetangganya yang sedang mengangkat jerigen air. "Ziarah Pak, ke makam almarhum." Perjalanannya menuju timur desa, tempat komplek pemakaman lama berada. Letaknya sedikit menanjak, dikelilingi pohon-pohon besar yang rimbun. Semakin mendekati pemakaman, udara terasa lebih sunyi dan sejuk. Disitulah suaminya dimakamkan, di bawah pohon kamboja, yang sejak dulu selalu berbunga meski tak dirawat. Saat sampai, Bu Yuyun berdiri sejenak di depan nisan suaminya. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Mas, aku datang," bisiknya pelan. Ia membuka sapu lidi kecil dan mulai menyapu dedaunan kering yang berserakan di atas makam. Setelah bersih, ia duduk di samping pusaran itu. Tangannya mengelus batu nisan yang sudah mulai kusam dimakan waktu. Matanya mulai berkaca-kaca ketika ia menunduk memanjatkan doa-doa yang selama ini sudah ia hafal di luar kepala. Suaranya lirih namun hikmat. Hanya suara angin yang menemaninya pagi itu. Setelah doa selesai, ia duduk lebih dekat. Matanya masih menatap nisan suaminya. "Mas, semalam panjenengan datang ke mimpiku. Tapi kenapa dengan wajah yang seperti itu? Kenapa tak bicara sepatah kata pun? Biasanya kalau datang selalu tersenyum. Apa ada yang hendak panjenengan sampaikan? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bu Yuyun terdiam sejenak. Hatinya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang belum tuntas. Seolah suaminya ingin memperingatkan, tapi ia tak tahu tentang apa. Ia membuka bungkusan bunga setaman, lalu perlahan menaburkannya ke atas pusara. Wangi bunga mawar dan kenanga bercampur dengan aroma tanah pagi yang basah. Tangannya sedikit gemetar. Setelah semuanya selesai, ia berdiri perlahan.
Namun sebelum benar-benar pergi, langkahnya tertahan. Ia menoleh kembali ke makam suaminya. Matanya menatap nisan itu lama sekali, seolah ingin memastikan sesuatu, atau mungkin berharap suaminya akan muncul lagi dari balik pohon kamboja seperti dalam mimpi. Tapi yang ada hanya keheningan. Mas, kalau memang ada yang ingin panjenengan sampaikan, tuntun aku lewat mimpi lagi. Aku akan mendengarkan. Bisiknya pelan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pulang dengan langkah berat. Pagi itu matahari sudah mulai menanjak. Sinarnya menyusup lewat celah-celah daun pohon jati di sepanjang jalan desa. Bu Yuyun berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Hatinya masih dibayangi mimpi semalam. Namun di tengah jalan, saat melintasi pohon trambesi tua, suara lirih terdengar memanggil dari belakang. Bu Yuyun, langkahnya langsung terhenti. Ia menoleh dengan sedikit terkejut. Parjo, kaget aku Jo. Parjo menghampiri sambil menatap heran. Bu Yuyun, dari mana pagi-pagi sudah rapi? Terus bawa sapu segala. Bu Yuyun menarik nafas pelan, lalu menjawab. Dari makam Jo, ziarah ke pusara almarhum suamiku. Tumben banget pagi-pagi gitu Bu, ada apa? Aku itu mimpi semalam, suamiku datang. Tapi aneh Jo, wajahnya muram, sedih banget. Gak bilang sepatah kata pun. Biasanya kalau datang di mimpi itu senyum, adem. Tapi semalam, tidak Jo. Parjo terlihat berpikir dalam. Mungkin almarhum pengen ngasih tahu sesuatu Bu. Kan Pak Darto dulu dikenal orang pintar, orang halus. Bisa jadi ini pertanda. Bu Yuyun mengangguk perlahan. Aku juga mikir gitu Jo. Parjo kemudian mendekat sedikit, menoleh kanan kiri, memastikan tak ada siapapun di sekitar mereka. Suaranya direndahkan, seolah ingin membagi rahasia. Anu Bu, aku semalam waktu pulang dari warung, entah kenapa tiba-tiba lewat jalan belakang. Biasanya aku gak pernah lewat situ, tapi semalam rasanya langkahku digiring ke sana Bu. Bu Yuyun mengerutkan dahi, memperhatikan Parjo dengan serius. Lalu waktu aku hampir sampai rumah, aku lihat dari jauh ada orang berdiri di depan rumah angker di ujung desa itu Bu. Aku perhatikan lama dan aku yakin betul itu Ustadz Lasno Bu. Ustadz Lasno di rumah itu? Suara Bu Yuyun sedikit meninggi karena terkejut. Iya Bu, dia pakai baju koko putih, sarung, peci, berdiam diri. Aku langsung bersembunyi di balik pohon bambu. Aku yakin jaraknya cuma 2 meter waktu dia lewat. Bu Yuyun terdiam, hatinya mulai ragu. Di satu sisi ia tahu Parjo tak pernah menyukai Ustadz Lasno. Tapi di sisi lain, Parjo tampak sungguh-sungguh, tak seperti sedang mengada-ngada. Jo, jangan-jangan kamu salah lihat. Bisa jadi orang lain, jangan suuzon. Bu, aku tahu betul wajahnya. Aku lihat jelas. Lagian ngapain juga orang lain berdiri sendirian di depan rumah kosong kayak gitu. Tengah malam lagi Bu. Bu Yuyun mulai berpikir. Ia tidak ingin menuduh seseorang tanpa bukti. Tapi apa yang Parjo katakan memang aneh dan tak bisa sepenuhnya diabaikan. Sudahlah Jo, mungkin cuma jalan-jalan. Jangan dipikirin aneh-aneh. Aku mau balik buka warung. Kamu mau ngopi? Enggak usah Bu, nanti malam aja. Ini aku mau kerja. Mereka pun berpisah. Bu Yuyun berjalan kembali ke warungnya dengan pikiran tak menentu. Sesampainya di warung, ia langsung membuka pintu, menyapu halaman dan merapikan bangku-bangku kayu yang biasanya dipakai para pelanggan. Suasana pagi masih sepi, hanya suara ayam dan cericit burung terdengar samar. Setelah semua rapi, ia duduk di kursi depan warung sambil menyeruput segelas teh hangat. Namun pikirannya melayang lagi, mimpi tentang suaminya, lalu cerita Parjo soal Ustadz Lasno di rumah angker. 2 hal aneh yang terjadi di waktu bersamaan. Apa ada hubungannya ya? Gumamnya pelan menatap kosong ke jalanan depan warung.
Namun lamunannya buyar saat terdengar suara sandal gesek dari arah jalan. "Bu, kopinya satu," seru salah satu warga. Bu Yuyun segera tersadar, beranjak dan kembali ke aktivitasnya, mencoba mengabaikan kegelisahan yang terus menyelinap di hatinya. Malam itu udara terasa segar usai hujan gerimis yang membasahi tanah desa. Warung kopi Bu Yuyun tampak ramai oleh para bapak-bapak desa yang berkumpul selepas Isya. Gelak tawa, obrolan soal sawah, dan cerita masa lalu berbaur dengan aroma kopi hitam yang mengepul dari dapur kecil warung Bu Yuyun. Bu Yuyun sendiri sibuk mondar-mandir membawa nampan berisi gelas dan gorengan. Tak lama Parjo datang, menyapa beberapa orang lalu duduk di bangku panjang di pojokan. Tak berselang lama Ustadz Laseno juga datang. Ia menyapa hangat semua yang ada di sana, termasuk Bu Yuyun, lalu duduk bergabung. "Tumben Ustadz nongkrong bareng malam-malam begini," goda salah satu warga. "Sesekali menyapa rakyat kecil," jawab Ustadz santai disambut tawa. Lalu datang Pak Soleh, wajahnya cerah, senyumnya lebar, seperti sedang membawa kabar gembira. "Kopi pahit Bu, kayak nasib jomblo," ucapnya membuat yang lain tertawa. Bu Yuyun tertawa kecil. "Pak Soleh lagi seneng ya? Kok sumringah banget malam ini?" "Iya Bu, entah kenapa hati saya adem, kayak ada hal baik bakal datang," jawabnya ringan sambil tersenyum lebar. Malam itu berlalu hangat. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu pelanggan pamit termasuk Pak Soleh, yang pulang dengan langkah riang dan wajah masih berseri. Sampai di rumah ia disambut anaknya yang belum tidur. "Dari mana Pak?" "Ngopi di warung Bu Yuyun, ramai, enak suasananya," jawabnya sambil membuka peci. Lalu Pak Saleh masuk kamar. Tak lama kemudian rumah hening. Ia tidur lebih awal dari biasanya. Namun pagi harinya suasana berubah drastis. Anak Pak Saleh bangun lebih duluan dari biasanya. Heran sebab biasanya Pak Saleh yang bangun lebih awal untuk subuhan. Saat ia mengetuk kamar dan tidak ada jawaban, ia mendorong pintu. Dan "Astagfirullah!" jeritnya memecah pagi. Beberapa tetangga datang berlarian mendengar teriakan itu. Mereka kaget bukan main saat melihat tubuh Pak Saleh terbujur di atas ranjang dengan kondisi yang sangat tidak biasa. Mulutnya berbusa, wajahnya melotot, tangannya mencengkram leher sendiri, seperti seseorang yang sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang warga segera memanggil dokter dari puskesmas desa. Setelah diperiksa, dokter hanya menggeleng. "Tidak ada tanda-tanda keracunan atau penyakit. Ini aneh sekali." Anaknya menangis sambil menceritakan bahwa ayahnya sehat, bahkan sangat ceria semalam. Tak ada keluhan apapun. Kabar kematian Pak Saleh yang misterius langsung menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pagi itu. Saat Bu Yayu baru saja membuka pintu warungnya dan hendak menyapu halaman, Parjo datang tergopoh-gopoh, wajahnya panik. "Bu Yuyun, Pak Saleh meninggal Bu." "Apa? Kok bisa Jo?" Bu Yuyun hampir menjatuhkan sapunya. "Itu dia Bu, katanya meninggalnya aneh. Mulutnya berbusa, matanya melotot, tangannya kayak mencengkram leher sendiri." Warga panik semua. Bu Yuyun tercengang. "Tapi Jo, malam dia masih ngopi di warungku. Ketawa cerita bahagia banget malahan. Nggak ada tanda-tanda apapun Jo." Parjo mengangguk cepat. "Makanya Bu, ini pasti bukan kematian biasa." Bu Yuyun menatap kosong ke jalan desa. Hatinya mulai merasa tak enak. Sejak mimpi tentang suaminya, cerita Parjo soal Ustadz Laseno, dan sekarang kematian Pak Saleh yang aneh. Seakan ada sesuatu yang mulai bergerak di balik tirai dunia ini. Apa semua ini ada hubungannya?
Sejak kematian Pak Saleh, suasana desa berubah. Setiap kumpulan warga, entah di masjid, pos ronda, atau di warung-warung kecil, selalu membicarakan hal yang sama. Kematian aneh Pak Saleh. Tapi belum juga rasa duka itu reda. Seminggu kemudian, satu kabar duka kembali mengguncang desa. Pak Men, seorang petani tua yang dikenal ramah, ditemukan meninggal di rumahnya dengan kondisi yang sama. Mulut berbusa, mata melotot, dan tangan mencengkram leher sendiri, yang membuat warga semakin gemetar. Malam sebelumnya Pak Men juga terlihat ngopi di warung Bu Yuyun. Ceria, ramah, sehat. Warga mulai gelisah. Kok bisa ya? Mati lagi-lagi habis dari warung Bu Yuyun. 3 hari setelahnya, pemuda bernama Ardi yang masih berusia 20 tahunan dan dikenal periang, juga ditemukan meninggal dengan pola kematian yang sama persis. Desa pun geger saat para warga berkumpul di rumah duka Ardi. Mulai terdengar gumaman penuh kecurigaan. Kenapa ya selalu habis dari warungnya Bu Yuyun? Iya betul, jangan-jangan kopi di situ sudah diapa-apain lagi, saut yang lain. Suasana mulai gaduh, beberapa warga mengangguk. Bahkan ada yang mulai berbisik-bisik menyebut nama suami mendiang Bu Yuyun, yang dulu dikenal sebagai orang pintar, bahkan dianggap dukun putih. Mungkin Bu Yuyun pakai pesugihan kali. Dulu kan suaminya orang pintar dan selalu menangani hal-hal gaib. Warungnya selalu ramai. Parjo yang hadir di sana langsung berdiri dan menyela dengan tegas. Maaf, saya ngopi di warung Bu Yuyun tiap malam. Kalau kopinya diapa-apain, harusnya saya juga kenapa-napa. Jangan nuduh sembarangan. Namun seorang warga menjawab, tapi Jo, bisa aja itu ditujukan ke orang tertentu, bukan semua pelanggan. Iya betul, bisa aja yang jadi tumbal itu yang dipilih secara gaib. Gumam warga lain, pelan tapi cukup membuat suasana menjadi panas. Tepat saat suasana makin gaduh, Ustadz Lasno keluar dari dalam rumah Ardi setelah ikut membantu memandikan jenazah. Suaranya tenang namun tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh menuduh sembarangan. Ingat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bu Yuyun orang baik, kita semua kenal dia. Jangan sampai musibah ini membuat kita kehilangan akal sehat dan saling menyalahkan tanpa bukti. Suasana pun perlahan tenang. Warga satu persatu membubarkan diri. Tapi desas-desus tetap menyebar. Pelan, halus, tapi mematikan. Sore itu setelah semua tamu rumah duka bubar, Parjo datang ke warung Bu Yuyun. Warung itu sunyi. Biasanya ramai selepas asar, tapi kini kosong. Bu, Parjo duduk di bangku kayu. Bu Yuyun keluar dari dapur, wajahnya cemas. Jo, kamu dengar ya? Orang-orang mulai nuduh aku. Parjo mengangguk pelan. Iya Bu, aku langsung ke sini karena aku tahu itu nggak benar. Tapi mereka mulai percaya kalau semua ini ada hubungannya dengan warung ibu. Bu Yuyun menghela nafas. Jo, kamu tahu sendiri, aku bikin kopi nggak pernah diapa-apain. Warung ini udah berdiri dari sebelum suamiku meninggal. Kalau memang ada pesugihan, kenapa baru sekarang ada korban? Parjo mengangguk. Ia percaya, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hari-hari berikutnya, warung Bu Yuyun mendadak sepi, tak seperti biasanya. Tak ada suara tawa, tak ada gelas yang beradu, tak ada aroma kopi yang mengundang. Warga takut, tak satu pun yang berani duduk di sana. Takut jika mereka jadi korban berikutnya. Hanya Parjo dan 2 warga lainnya, Pak Benud dan Mas Wit, yang masih berani datang. Mereka duduk bertiga bersama Bu Yuyun di bangku panjang kayu yang biasanya penuh oleh pelanggan. Namun hari itu hawa aneh kembali datang. Angin tak berhembus, daun tak bergerak. Tapi udara terasa berat menusuk ubun-ubun. Bu Yuyun terdiam, sesuatu terasa familiar. Wajah Ustadz Lasno tiba-tiba muncul dalam pikirannya.
Dan saat itu juga ingatan lama yang terkunci 20 tahun silam perlahan terbuka. Dulu ketika suaminya masih hidup, waktu itu di desa juga pernah dilanda teror kematian misterius. Warga meninggal satu persatu, wajah-wajah penuh rasa takut dan kematian yang tak wajar. Semuanya ternyata berasal dari satu sumber, Rano, pria yang mendadak kaya dan tinggal di rumah besar di ujung desa. Rumah yang kini dikenal angker. Rano memakai pesugihan dan saat tumbalnya tidak cukup, ia mulai menumbalkan warga desa. Suami Bu Yuyun waktu itu, Pak Darto, yang juga dikenal sebagai orang pintar, tapi lurus niatnya melawan Rano. Dalam pertarungan batin dan gaib yang berat, Rano berhasil dikalahkan. Namun tumbal itu berbalik, istri Rano meninggal mengerikan. Rano pun diusir dari desa, rumahnya dihancurkan separuh lalu ditinggalkan. Sejak itu dikenal sebagai rumah angker. Bu Yuyun tersentak dari lamunan, ia menatap Parjo. Jo, kamu dulu pernah bilang kamu ngerasa gak asing sama Ustadz Lasno. Iya Bu, Parjo mengangguk. Kenapa Bu? Bu Yuyun menarik nafas dalam. Aku tadi kepikiran Rano. Aku lihat-lihat wajah Lasno itu mirip sekali. Apakah mungkin dia Rano? Parjo terdiam, ingatannya mulai menggali sesuatu dari masa kecilnya. Bu, jadi Rano itu yang pakai pesugihan yang dilawan suamimu dulu, Bu? Iya, Jo. Dan waktu itu, waktu suamiku menang, istrinya Rano yang mati sebagai tumbal. Rano gak terima dan diusir warga. Parjo langsung berdiri, matanya melebar. Bisa jadi, Bu, waktu itu dia belum tua. Sekarang balik lagi menyamar jadi ustadz, Bu. Saya pernah lihat dia masuk rumah angker itu malam-malam, Bu. Bisa jadi dia lagi ngelanjutin ritualnya di sana. Bu Yuyun mulai panik, tapi marah juga. Jo, hawa ini hawa yang sama. Dingin, berat, gelap, sama seperti dulu saat desa dalam bahaya. Kita gak bisa diam, Jo. Kita harus buktikan bahwa bukan aku penyebab kematian warga. Parjo mengangguk tegas. Kita bongkar kedok Lasmo. Kita buktikan ke warga kalau Bu Yuyun cuma difitnah. Tapi Jo, apa warga percaya? Kita coba dulu, Bu. Kita butuh bukti. Kita ke rumah angker itu. Kalau Lasno memang nyantet, pasti ada alat ritual di sana. Kita bawa itu ke warga sekarang juga, Bu. Bu Yuyun mengangguk, wajahnya tegas. Tak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya satu niat, menyelamatkan desa dari kegelapan sekali lagi. Malam itu mereka berdua berjalan pelan menuju rumah angker yang sudah ditinggalkan 2 dekade. Tanpa tahu bahwa seseorang sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Tak lama Bu Yuyun dan Parjo sudah berdiri di depan rumah angker yang sudah lama tak ditempati. Bangunannya tampak rapuh, dindingnya ditumbuhi lumut dan jendela-jendelanya pecah tak beraturan. Namun di balik semua itu, ada satu bagian rumah yang tetap kokoh, seperti sengaja dipertahankan. Parjo membuka pagar kayu yang telah miring. Suara deritnya memekakan telinga, seolah rumah itu mencerit. Bu Yuyun melangkah pelan, hatinya berdetak cepat. Dari dalam rumah tercium bau menyengat menyan yang baru dibakar. Mereka menapaki lantai kayu yang berderak di bawah kaki. Suasana di dalam ruangan sangat berbeda, tidak seperti rumah tua kebanyakan. Ruangan ini bersih, terawat, dan seperti baru saja dipakai untuk sesuatu yang penting. Di tengah ruangan terhampar kain hitam. Di atasnya terdapat sesajen lengkap bunga 7 rupa, kepala ayam, kemenyan, air dalam kendi tanah liat, dan sebuah belati kecil berwarna perak. Namun yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah 4 boneka santet yang terbuat dari kain goni dan rambut manusia. 3 di antaranya bertuliskan nama Pak Saleh, Pak Men, Ardi. Ketiganya adalah warga yang baru saja meninggal secara mendadak tanpa sebab yang jelas.
Bu Yuyun terdiam, tubuhnya bergetar. Ini bukti dugaan kita benar, Jo. Ucapnya lirih. Cepat panggil warga, mereka harus tahu. Parjo mengangguk, wajahnya tegang. Tanpa berkata lagi, ia berlari keluar rumah. Langkahnya cepat menghilang dalam gelap. Bu Yuyun menunggu. Detik berlalu, menit berganti. Parjo tak juga kembali. Ia mulai cemas. Jantungnya berdebar lebih cepat. Rumah itu kini terasa menekan dari segala arah. Seolah semua roh jahat di tempat itu sedang memperhatikannya. Namun kemudian dari kejauhan terdengar riuh suara orang. Sorak-sorai dan langkah kaki yang mendekat. Bu Yuyun bernafas lega. Akhirnya ia akan bisa membuktikan kebenaran. Nama baiknya akan pulih dan desa akan tahu siapa penjahat sebenarnya. Tapi saat cahaya obor-obor warga menyorot ke arahnya, kakinya goyah. Bukan Parjo yang datang bersama warga, tapi Ustadz Lasno. Ia berjalan paling depan mengenakan jubah putih bersih. Wajahnya tampak tenang, namun mata dan senyumannya mengandung sesuatu yang gelap. Parjo tidak terlihat dimanapun. Bu Yuyun menelan ludah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Oh, jadi benar kamu pelakunya, Bu Yuyun. Suara tetua desa menggema. Lihat ini, lengkap dengan sesajen, boneka, dan segala macam alat dukun. Tidak, bukan aku. Aku justru menemukan ini bersama Parjo. Aku cuma ingin membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Dan Lasno, dia bukan Ustadz, melainkan Rano yang dulu memakai pesugihan. Dan ia kembali untuk memfitnahku. Dia menyamar. Bu Yuyun berteriak, mencoba menjelaskan. Namun warga tidak mendengarkan. Sudah ketahuan, malah nyalain Ustadz Lasno segala. Dia cuma orang baru yang berniat baik. Bakar saja rumah ini, sekalian dengan dia. Teriak warga lain penuh emosi. Lasno berdiam diri. Namun di balik lamunannya, ia tersenyum. Senyuman itu senyum yang sama seperti yang dimiliki Rano 20 tahun lalu. Bu Yuyun terdiam. Ia sadar ia dijebak. Ia menatap Lasno dengan mata penuh kebencian dan hatinya mendidih. Rano, kau kembali dan kau hancurkan hidupku lagi. Tangannya diikat, ia digiring ke balai desa. Warga berkumpul, memaki, menyoraki, melemparinya dengan kata-kata yang menusuk jiwa. Bu Yuyun menangis, tapi bukan karena takut, tapi karena dihianati oleh Parjo, oleh orang-orang yang dulu makan di warungnya, oleh desa yang dulu melindunginya. Di tengah balai desa, Ustadz Lasno angkat bicara. Kita tak usah membunuhnya, biarkan Bu Yayu pergi dari desa ini. Bawa aib dan dosanya jauh-jauh. Biarkan dia menanggung sendiri akibat perbuatannya. Warga bersorak setuju. Lasno kini jadi pahlawan, padahal ia adalah dalang dari segalanya. Bu Yuyun kembali ke rumahnya malam itu dalam langkah tertatih dan hati hancur. Ia mengemasi barang-barangnya, baju, buku tua, dan sebuah kotak kecil dari kayu jati. Kotak peninggalan suaminya. Ia tak pernah membuka kotak itu sejak suaminya meninggal. Tapi kini ia merasa kotak itu memanggil. Maaf Pak, aku tak bisa menjaga warung kita. Tapi aku janji aku akan balas semuanya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia melangkah keluar dari rumah. Warga berdiri di pinggir jalan, menyoraki dan di belakang mereka. Api mulai membakar warung kopi yang pernah jadi jantung desa. Bu Yuyun menoleh sekali lagi. Lasno berdiri di sana, tersenyum penuh kemenangan. Senyum Rano yang dulu pernah ia saksikan sebelum kehancuran datang. Bu Yuyun melangkah gontai, meninggalkan desa yang pernah ia cintai. Tanah kelahirannya, dari suaminya, kini menjadi tempat yang mengusirnya dengan cacian dan fitnah. Malam mulai berganti menjadi fajar dan kakinya belum juga berhenti melangkah. Ia tak tahu hendak kemana.
tapi tubuhnya seperti dituntun oleh sesuatu yang samar. Langkahnya ringan, bukan karena tak lelah, tetapi karena pikirannya terlalu penuh untuk memikirkan rasa capek. Langit mulai berubah warna dari kelam menjadi abu-abu keperakan. Burung-burung hutan mulai terdengar berkicau. Kabut tipis menyelimuti tanah yang mulai mengering. Di sepanjang perjalanan, Bu Yuyun bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia meneguk air atau sekedar duduk. Kenapa, Pak? Kenapa dalam mimpimu tak kau beritahu semua ini? Kalau aku harus melalui semua ini sendirian, kenapa tidak kau beri tanda yang jelas? Bisiknya lirih dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat suaminya, lelaki sederhana yang dulu dihormati desa, yang membantu warga dari santet, dari paceklik, dari musibah. Tapi kini semua kebaikan itu sirna dalam waktu satu malam. Bahkan nama baik suaminya pun tercoreng hanya karena satu fitnah yang dilancarkan dengan lihai. Kenapa mereka begitu tega? Mereka yang dulu kita bantu. Suaranya makin lirih, tenggelam oleh desir angin pagi. Langkah-langkahnya yang tak terarah akhirnya membawanya ke jalan setapak yang ia kenali. Jalan menuju rumah masa kecilnya di desa kecil yang jaraknya cukup jauh dari tempat ia dan suaminya dulu tinggal. Rumah itu masih berdiri, meski cat dindingnya memudar, atapnya ditumbuhi lumut dan semak liar merayap ke atas. Bangunan kayunya tetap kokoh. Rumah itu masih menungguku. Bu Yuyun berdiri di depan pintu tua yang berderit saat disentuh. Dengan tangan gemetar, ia mendorongnya perlahan. Bau lembab dan debu menyeruak dari dalam rumah. Lantai tanahnya berlapis debu dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut atap. Namun bangunan rumah ini adalah satu-satunya tempat yang masih mau menerima keberadaannya. Tanpa banyak pikir, ia mulai membersihkan sebisanya. Ia membuka jendela agar cahaya pagi masuk dan mengibaskan debu dari kayu tua di kamarnya. Dulu saat masih muda, dipan itu tempat ia dulu berbaring saat patah hati pertama kali, saat ibu dan ayahnya meninggal, dan saat ia memutuskan merantau sebelum akhirnya bertemu suaminya. Kini ia kembali dalam kondisi paling hancur. Ia meletakkan barang-barangnya, satu tas kain, beberapa baju lusuh, dan kotak kayu kecil warisan suaminya. Kotak itu diletakkannya di atas meja kecil di sudut kamar tanpa berani menyentuhnya lebih jauh. Tubuhnya akhirnya menyerah. Ia merebahkan diri di dipan itu. Matanya perlahan tertutup. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh fitnah dan kejaran, ia tertidur, tidur yang lelap. Tapi bukan karena damai, melainkan karena tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi menanggung beban. Di balik matanya yang terpejam, pikirannya terus melayang. Tentang suaminya, tentang Parjo, tentang Lasno yang ternyata Rano, tentang warga yang menyebut dirinya penyelamat, tapi justru melemparkannya ke neraka kehinaan. Angin berembus perlahan meniup tirai usang di jendela. Hari sudah pagi, namun bagi Bu Yuyun, hari baru tak membawa harapan. Tubuhnya masih terasa lelah, namun tidur singkat tadi cukup membuatnya sadar sepenuhnya. Ia duduk di dipan tua, menarik nafas dalam. Pandangannya tertuju pada kotak kayu kecil yang tadi malam ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Di dalamnya hanya ada seuntai tasbih kayu yang sudah tua dan menghitam karena usia, tapi masih kuat, dan sebuah buku kecil berwarna kuning yang mulai rapuh di pinggirannya. Bau kayu tua dan kertas lama menyergap hidungnya. Ia memegang tasbih itu dengan hati-hati, lalu mengambil buku kecil itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis doa-doa dalam tulisan tangan suaminya sendiri. Tulisannya rapi, sedikit miring ke kanan, dan ada bekas air mata yang pernah jatuh di beberapa halaman. Bismillah, ya Allah, lindungilah istriku dari fitnah dunia jika aku sudah tiada. Bu Yuyun tercekat.
ia menyentuh kalimat itu dan air matanya mulai jatuh satu persatu. Namun ia segera tersadar, ia tidak boleh lemah. Suaminya tidak meninggalkan kota ini untuk sekedar dikenang, tapi untuk dipakai, untuk kekuatan, untuk perlindungan. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Dengan cepat ia membaca isi buku itu, halaman demi halaman. Ada wirid-wirid tertentu, ayat-ayat perlindungan, dan catatan kecil seperti dibaca setelah maghrib, selama 11 hari, bila hawa jahat mulai terasa. Jangan pernah membaca doa ini tanpa niat yang jelas dan hati yang bersih. Ia merasa ada hawa sejuk mengalir di punggung dan tengkuknya. Untuk pertama kalinya sejak diusir, hatinya tidak dikelayuti ketakutan. Justru ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ia mengepalkan tasbih itu, menggenggamnya kuat-kuat. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan kalah. Aku harus kembali membersihkan nama suamiku dan nama baikku. Aku harus membuat keluarga tahu siapa Lasno sebenarnya. Tapi aku harus kuat dulu, harus siap." Tiba-tiba suara langkah tergesa terdengar dari arah jalan tanah yang berdebu. Bu Yuyun menoleh cepat, tubuhnya kaku dan matanya membelalak saat melihat Parjo muncul dari balik semak-semak dengan nafas terengah. Pakaian Parjo lusuh dan robek di beberapa bagian. Wajahnya tampak kelelahan, namun sorot matanya tetap tegas. "Bu Yuyun, Bu, alhamdulillah jenengan di sini," ucap Parjo dengan suara serak seperti orang yang sudah berlari jauh. Namun Bu Yuyun langsung berdiri, wajahnya berubah dingin. Ia menatap tajam Parjo. Matanya berkaca-kaca, penuh kemarahan yang ditahan. "Ngapain kamu kesini, Jo?" Suaranya datar, namun menusuk. "Kamu di mana saat aku dijebak? Di mana saat Lasno mengadu domba semuanya? Jangan bilang kamu tak tahu apa-apa." Parjo terdiam, wajahnya memucat. Ia menunduk lalu perlahan berjalan mendekat. Lututnya hampir ambruk. "Bu, saya bukan pengkhianat, Bu. Saya memang mau manggil warga. Tapi belum jauh saya jalan, saya dihadang, Bu. Lasno tahu saya curiga. Saya diserang, Bu. Saya dicekik dari belakang. Saya dipukul sampai tak sadar di semak-semak di belakang rumah angker itu." Suara Parjo bergetar, matanya memohon. Bu Yuyun masih terdiam, tapi tatapannya mulai goyah. "Begitu saya sadar, langit sudah gelap, Bu. Rumah ibu kosong, jenengan gak ada. Saya lari ke warung jenengan, Bu." Parjo terdiam, ia menunduk, suaranya tercekat. Sudah habis dilahap api. Warga bersorak seperti orang kesurupan. "Saya tahu saya terlambat, maafkan saya, Bu. Tapi saya gak akan tinggal diam. Saya tahu saya gak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi saya akan bantu jenengan. Saya akan bersaksi demi kebenaran, Bu. Demi almarhum suami jenengan dan demi desa itu sendiri." Bu Yuyun perlahan mendekat. Wajahnya masih keras, tapi air mata telah menetes diam-diam. "Jo, kamu yakin ini bukan jebakan baru?" Suaranya pelan. Parjo mengangkat kepala, tatapannya jujur. "Saya bersumpah, Bu. Saya tahu siapa Lasno itu. Saya yakin dia itu Rano, Bu. Dan dia gak datang cuma mau berdakwah. Dia datang buat balas dendam. Kita harus bongkar semuanya. Kita harus kumpulkan bukti dan saya akan bantu dari dalam." Bu Yuyun akhirnya menarik nafas panjang. Ia duduk kembali lalu menatap langit siang yang mulai redup. "Baik, Jo. Mulai hari ini kamu jadi mata aku di sana. Amati dia, perhatikan setiap geraknya. Tapi hati-hati, dia bukan orang biasa. Dia menyimpan sesuatu yang sangat gelap." Parjo mengangguk mantap. "Saya siap, Bu. Kita akan lawan dia bersama." Dan di siang yang perlahan mengarah ke senja itu, dua orang yang pernah direndahkan oleh fitnah ini bersatu dalam diam. Di balik buku kuning dan tasbih tua itu, perlawanan akan dimulai. Malam turun pelan-pelan menyelimuti rumah tua yang kini menjadi tempat berlindung bagi Bu Yuyun.
Angin berhembus perlahan dari sela-sela dinding papan, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa lalu. Di dipan kayu yang dingin dan berdebu, Bu Yuyun terbaring dengan tubuh lelah. Namun hatinya terus berdegup tak tenang. Matanya akhirnya terpejam setelah lama merenung. Bu Yuyun bermimpi, ia berdiri di tengah hamparan padang kabut yang luas. Tak ada suara, tak ada warna, hanya putih kelabu menyelimuti segalanya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok lelaki berjubah putih. Wajahnya bersinar samar, namun tatapannya teduh dan sangat ia kenali. Mas Darman, gumam Bu Yayu lirih. Sosok itu tersenyum, lalu perlahan mendekat. Ia berhenti di hadapan Bu Yuyun dan menatapnya dalam-dalam. Yuyun, istriku, cobaanmu belum selesai. Yang kamu hadapi sekarang bukan sekedar manusia biasa. Rano, lelaki itu, selama 20 tahun ia menuntut ilmu dari golongan paling gelap. Ia telah meleburkan tubuh dan jiwanya demi kekuatan. Ia bukan Rano yang dulu, ia bukan hanya manusia. Ia telah menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih jahat dari yang bisa kau bayangkan. Bu Yuyun terpaku, kakinya gemetar dan nafasnya memburu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mas? Aku sendirian, aku tak sekuat dulu. Darman mengulurkan tangan, dan dari langit turun cahaya yang menyinari tasbih kayu tua dan buku kuning yang kini menggantung di leher dan pelukan Bu Yuyun. Inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan kopi warung, bukan rumah, tapi kekuatan dari langit yang dulu sering suaminya gunakan dalam diam. Kekuatan ini akan muncul jika kau bersih. Bagaimana maksudnya, Mas? Mulailah tirakat, puasa mutih 7 hari 7 malam. Hanya nasi putih dan air, tidak ada garam, tidak ada lauk. Dan setiap malam baca doa dalam buku itu sampai engkau menangis, sampai tubuhmu gemetar. Karena itulah kekuatanmu, Yuyun. Bukan tenaga, tapi ikhlas dan kejujuranmu di hadapan Allah. Bu Yuyun meneteskan air mata dalam mimpi itu. Tapi aku takut. Darman tersenyum lalu menepuk bahu istrinya pelan. Jangan takut, aku akan mendampingimu dalam doa-doamu. Kau tak sendirian. Dan ingat, Rano akan mencoba mengguncangmu. Jangan percaya pada siapapun, bahkan orang yang wajahnya kau kenal. Iblis pandai menyamar. Percayalah hanya pada Allah dan niat hatimu. Cahaya perlahan memudar, sosok Darman perlahan menjauh sambil berucap terakhir. Tirakat ini bukan hanya untukmu, tapi untuk desa yang kau tinggalkan, agar kelak kebenaran bisa kembali berdiri. Bu Yuyun tersentak bangun, peluh membasahi wajah dan lehernya. Nafasnya memburu, tapi jiwanya kini terasa lebih tenang. Ia menatap tasbih yang tergantung di dinding dan buku kuning di bawah bantalnya. Tangannya meraih kedua benda itu dengan gemetar. Langit masih pekat, namun dini hari telah mendekat. Baik, Mas, aku akan mulai malam ini. Dan malam itu Bu Yuyun memulai tirakatnya. Tiba-tiba dari jendela muncul sosok menyeramkan. Wajah pucat, lidah panjang menjulur, dan mata menyala merah. Ia melayang perlahan, menempel di luar kaca jendela yang berdebu. Kau lemah, Yuyun, suamimu sudah mati. Bu Yuyun tetap diam. Ia genggam tasbih erat dan membaca ayat terakhir dari halaman yang ia buka. Seketika sosok di jendela memekik keras dan lenyap bagi debu tertiup angin. Bau busuk sedari tadi memenuhi ruangan pun sirna perlahan. Lampu minyak menyala kembali sendiri, padahal tak disentuh. Bu Yuyun menarik nafas panjang, wajahnya pucat, tubuhnya lelah. Namun tekadnya masih kuat. Ini baru malam pertama. Rano, kau pikir aku akan lari? Aku akan selesaikan ini demi kebenaran, demi Mas Darman, demi desa. Malam kedua hingga keenam, setiap malam datang dengan cobaan. Kadang suara tangisan bayi terdengar dari loteng yang kosong. Kadang pintu rumah diketuk berulang-ulang oleh tangan-tangan tak terlihat.
Pernah seluruh rumah dipenuhi bau darah dan suara orang mengerang, minta tolong. Namun Bu Yuyun tetap bertahan. Doa-doa dalam buku kuning itu menguatkannya. Ia mulai merasa hatinya tidak lagi goyah, meski tubuhnya makin lemah. Malam ketujuh, malam itu berbeda. Udara lebih dingin. Angin seakan membawa bisikan ribuan suara. Bu Yuyun mulai wirid seperti biasa. Namun baru beberapa ayat, tiba-tiba seluruh ruangan terguncang. Dari langit-langit turun sosok makhluk besar, hitam legam, matanya merah, dan mulutnya dipenuhi taring-taring tajam. Tubuhnya seperti campuran manusia dan hewan buas. Makhluk itu meraung keras dan menyerang Bu Yuyun. Tikar terlempar. Buku tua terbakar setengahnya oleh api hitam yang menyala dari tangan makhluk itu. Bu Yuyun terjatuh, hampir tak bisa bangkit. Tapi tiba-tiba tasbih di tangannya bersinar. Tubuhnya terasa ringan dan hangat. Ia bangkit dan saat itu entah dari mana, ayat-ayat keluar begitu saja dari lisannya. Suaranya lantang, menggelegar. Makhluk itu menjerit keras lalu terbakar dalam cahaya putih yang keluar dari tubuh Bu Yuyun sendiri. Saat makhluk itu lenyap, Bu Yuyun terduduk. Nafasnya terengah, namun wajahnya tenang. Malam itu ia telah selesai. Ia bukan wanita lemah yang dulu dibakar fitnah. Ia telah bangkit sebagai wanita yang diberi kekuatan untuk membalas kebenaran. Pagi itu di rumah tua warisan orang tua Bu Yuyun, mentari belum terlalu tinggi ketika Parjo datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu, wajahnya diliputi cemas. Ia berdiri di ambang pintu rumah tua Bu Yuyun. Tubuhnya masih dipenuhi debu perjalanan. Bu Yuyun, suaranya serak. 2 warga lagi meninggal pagi ini, Bu. Bu Yuyun yang tengah menyapu halaman menatap Parjo dengan kaget. Siapa? Pak Karto dan Pak Dirman. 2 orang yang dulu ikut mengusir Lasno atau Rano. Entahlah siapa sebenarnya dia. Tapi saya yakin sekarang dia sedang membalas dendam, Bu. Ia membunuh satu persatu orang-orang yang dulu ikut menyingkirkannya. Bu Yuyun terdiam. Angin seolah berhenti berhembus. Parjo melanjutkan dengan suara lirih. Dan warga masih menyalahkan jenengan, Bu. Mereka yakin semua ini ulahmu. Mata Bu Yuyun menajam. Ia meletakkan sapunya perlahan. Kita harus menghentikannya malam ini juga, Jo. Aku tak ingin terus memikul dosa yang tak aku perbuat. Aku sudah cukup sabar, sudah cukup dihina dan difitnah. Tapi Lasno sangat sakti, Bu. Aku sudah siap, Jo. Selama 7 hari ini aku menjalani tirakat. Aku dituntun oleh suamiku dalam mimpi. Ilmu yang dia bawa memang besar, tapi aku tak akan gentar. Parjo menunduk, tak mampu menyembunyikan rasa khawatir di wajahnya. Malam nanti kamu cukup melihat dari kejauhan. Jika aku berhasil mengalahkannya, panggil semua warga dan beri kesaksian. Katakan kebenarannya bahwa aku bukan pelakunya. Parjo mengangguk pelan. Baik Bu Yuyun, saya pamit dulu. Malam nanti saya akan tunggu di rumahku. Bu Yuyun menatap langit. Dalam hatinya ia tahu malam ini adalah malam penentuan antara kebenaran atau kehancuran. Malam itu langit bergolak seperti menyimpan amarah. Di rumah Parjo, di pinggir desa, Bu Yuyun sudah bersiap. Tak ada yang ia bawa kecuali tasbih tua peninggalan suaminya. Di balik pintu Parjo mengintip jalanan. Desa sepi, inilah saatnya. Diam-diam mereka melangkah menembus malam, menyusuri gang gelap dengan langkah hati-hati. Tak ada suara, hanya hembusan sikir dari mulut Bu Yuyun yang mengalir. Parjo menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk. Di ujung jalan rumah tua itu berdiri dalam gelap. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan aroma menyengat kemenyan menyelimuti udara. Sampai di depan rumah, Parjo segera bersembunyi di balik pohon mangga yang tumbuh liar. Bu Yayu menarik nafas panjang. Dengan tenang ia membuka pintu yang berderit pelan. Di dalam, sinar temaram dari lilin-lilin kecil menyorot sosok Lasno
yang tengah duduk di depan sesajen, mengenakan pakaian hitam dengan keris di sampingnya. Dia bukan lagi ustadz, dia bukan lagi pembimbing rohani. Dia adalah Rano, dukun terkutuk masa lalu yang telah kembali dengan dendam menghitam. Matanya mendelik ketika melihat sosok Yuyun di ambang pintu. "Kau berani kembali ke sini, Yun? Sudah bagus warga tidak membakarmu, tapi kau malah datang lagi. Aku kembali untuk desa ini, untuk kebenaran. Aku tahu siapa kau sebenarnya, Rano." Rano tertawa pahit. "Kau terlambat sadar. Aku memang Rano yang dulu diusir karena suamimu. Aku kehilangan semuanya. Istriku mati, kekayaanku lenyap. Kau tahu rasanya dihancurkan. Kini aku membalasnya. Aku menang, Yun. Itu semua karma atas kesalahanmu sendiri. Rano, kau yang memulai. Pergilah. Tasbih usang itu tak akan bisa melawanku. Jika tetap nekat, kau akan mati." Tasbih di tangan Bu Yuyun mulai bersinar. Cahaya putih keluar dari selah butirannya. Sikirnya mengeras, lebih dalam, lebih tajam. Namun Rano menghindar cepat dan membaca mantra keras. "Datanglah jin perantara kekuatanku." Dari balik kegelapan muncul makhluk mengerikan. Seekor ular raksasa berkulit hitam legam dan bersisik baja dengan mata merah menyala. Ia mendesis dan langsung menyerang Yuyun. Tapi tasbih tua itu memancarkan perisai cahaya. Jin ular itu terhempas dan mulai terbakar. Menjerit kesakitan sebelum lenyap menjadi asap pekat. Rano berteriak geram. Ia mengeluarkan keris dari balik pinggang dan membaca mantra kutukan. Keris itu menyala merah, menyilaukan dan ditembakkan ke arah Bu Yuyun. Tameng tasbih hancur berkeping. Yuyun terpental, tubuhnya menghantam dinding. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Nafasnya terengah. Sakit, tapi ia tidak menyerah. "Seharusnya kau tidak pernah kembali." Namun saat itu, tasbih tua itu bergerak hebat, lalu memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dari cahaya itu muncul sosok berselimut sinar. Tak ada wajah, tak ada suara. Tapi Bu Yuyun mengenalnya. Itu adalah Khodam suaminya. Warisan dari perjuangan sang suami melawan Rano bertahun-tahun silam. Sosok cahaya itu menyerang. Sekali sambaran, Rano terlempar hingga menghantam dinding. Kerisnya terlepas, tubuhnya gemetar. Tak ada kekuatan tersisa. Bu Yuyun bangkit pelan-pelan memungut keris di lantai. Didekati tubuh Rano yang tergeletak, ia mengangkat keris, siap mengakhiri segalanya. Tapi tiba-tiba suara lembut berbisik dari dalam dirinya. "Jangan Yuyun, jangan jadi seperti dia." Suara suaminya lembut, tegas, mencegah. Dengan gemetar Yuyun menurunkan keris itu. Air mata mengalir di pipinya. "Bangun Rano, kau akan ikut aku ke balai desa. Kau harus mengaku." Rano tak kuasa melawan, tubuhnya lemah, nafasnya pendek. Dengan langkah gontai ia berjalan di depan. Di belakangnya, Bu Yuyun menggenggam tasbih dan keris yang kini diam tak bersinar. Di balai desa, Parjo telah membangunkan warga. Orang-orang keluar dari rumah dengan wajah bingung. Ketika mereka melihat Bu Yuyun dan Lasno dalam keadaan seperti itu, keramaian langsung pecah. Pak RT hendak bicara, tapi Bu Yuyun memotong. "Rano, katakan, siapa kau sebenarnya?" Dengan suara parau, Rano mengaku. Aku Rano. Aku bukan ustadz. Aku yang membunuh warga. Aku yang melakukan pesugihan." Warga terdiam gemetar, sebagian menangis. Para tetua mulai mengenali wajah tua Rano. Meski berbeda, masih menyimpan sorot jahat yang pernah mereka lihat puluhan tahun lalu. Tiba-tiba Rano batuk darah, tubuhnya mulai hitam. Asap keluar dari pori-porinya. Ia menjerit, tubuhnya mengejang. Dan tubuh Rano terbakar dari dalam, mengepulkan asap busuk. Ia mengerang.
lalu terdiam. Gosong, mati mengenaskan. Warga terdiam lama. Sejak malam mengerikan itu, warga desa seperti terbangun dari mimpi buruk. Mereka berkumpul saling meminta maaf, dan terutama kepada Bu Yuyun yang selama ini telah mereka tuduh dan aniaya tanpa bukti. Air mata penyesalan membasahi pipi orang-orang yang dulu membakar warungnya, menghina dan mengusirnya dari tanah kelahiran sendiri. Dalam hitungan beberapa minggu, warung kopi Bu Yuyun dibangun kembali. Lebih kokoh, lebih rapi, dan berdiri tepat di tempat yang sama. Warga bergantian menyumbang, ada yang membawa kursi, ada yang mengecat dinding, bahkan anak-anak muda membantu mengepel lantai dan menggantung lampu gantung. Dan ketika hari pembukaan tiba, warung kopi Bu Yuyun kembali ramai. Asap kopi mengepul hangat, suara senda gurau kembali terdengar, dan aroma gorengan kembali menyambut siapapun yang lewat di jalan kecil itu. Parjo duduk di sudut menyeruput kopi hitam buatannya sendiri. Senyumannya lebar, matanya berkaca-kaca. Akhirnya semuanya kembali seperti dulu. Gumamnya lirih. Bu Yuyun menyapa para pelanggan. Tak ada lagi amarah atau dendam di matanya. Hanya kelegaan dan rasa syukur. Warung itu kini bukan sekedar tempat ngopi, tapi simbol kebangkitan, pengakuan dan kemenangan kebaikan atas fitnah. Hidup desa kembali tenang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.